Nomor 1, sederhanakan bentuk eksponen berikut. Ya, jadi seperti yang sudah pernah dibahas di kelas. Jadi di sini pertama yang kita kerjakan adalah bilangan dari 48, 49, 28, dan 14. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu bilangannya, barulah kita mengerjakan variabel yang ada di fungsi eksponen tersebut. Ya, jadi di sini pertama kalau kita perhatikan kembali 49 dengan 14 ya. Jadi jadi kita tulis dipisah di sebelah sini ya. 48 dikali 49 dibagi 28 dikali 14. Nah, 49 dibagi 14 itu bisa disederhanakan menjadi 7/2. Karena sama-sama kelipatan 7. Jadi semuanya bisa dibagi 7. Lalu 48 dibagi 2 juga ini bisa dikecilkan menjadi 24/1. Ya, 48 dibagi 2 itu 24. Lalu untuk selanjutnya 7 dibagi 28 juga bisa kita kecilkan jadi dibagi 7 ya. Kelipatan 7 jadi 1/4. Dan 24 dibagi 4 pun juga bisa kita kecilkan menjadi 6/1. Sehingga 48 kali 49 dibagi 28 kali 14 itu adalah 6 jawabannya. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita akan dapat jawabannya 6 ya. 6. Terus selanjutnya variabel X kita lihat di sini ya. X di sini ada pangkat 2 dan pangkat -5. Nah, beda tempat, yang satu di pembilang, yang satu di penyebut. Berarti sifatnya adalah dikurang. Berarti 2 dikurang -5. Habis X, lalu Y-nya. Di sini Y-nya juga beda tempat. Yang satu di pembilang, yang satu di penyebut. Jadi pangkatnya juga dan nanti sifatnya yaitu dikurang ya. Kalau pembagian sifatnya dikurang. Yang bisa ditulis lagi di sini review ya. Review untuk sifat pangkat kalau dikali itu ditambah kalau bilangannya sama-sama A, dan kalau bilangannya sama-sama A namun dia pembagian berarti pangkatnya dikurang. Begitu ya semuanya. Lalu habis A itu di sini ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas ada A pangkat 3. Dan yang ada di dalam kurung sifatnya adalah dikali dengan yang luar. Ya, sifatnya kalau A pangkat M, terus ada pangkat lagi di luar, N. Jadi A pangkat MN gitu ya. Jadi pangkatnya dikali berarti 2 kali 4. Ya, berarti A pangkat 3 dikali A pangkat 8 ya. A pangkat 8. Nah, itu untuk A-nya. Terus nanti di bawah ada A pangkat 1. Nah, sehingga kalau kita gabung, ya, kalau misalnya kita gabung, kalau dikali kan tadi sifatnya ditambah ya. Berarti 3 tambah 8, 8 dari 2 kali 4 ya. Dan dikurang sama yang di bawah masih ada A juga ya. Nah, dia di bawah ini A-nya pangkat 1 berarti kurang 1. Nah, untuk B-nya pertama di atas ada B pangkat 1 kali 4 sama ya sifatnya ya. Pangkat sama pangkat dikali pangkatnya B pangkat 4 dikurang yang bawah ada -3 B-nya. Berarti dikurang -3 ya karena pembagian sifat dari operasi eksponennya. Nah, ini 6 ini juga bisa kita pecah jadi 2 kali 3 ya. Disanakan 2 kali 3, lalu X-nya kita jumlahkan 2 kurang -5. Ya kan, kenapa jumlah? Karena dikurang ketemu minus. Berarti 2 tambah 5, 7. 4 kurang 6 itu -2. A-nya adalah 3 tambah 8, 11. Kurang 1, 10. Dan B-nya pangkat 7. Nah, karena ada yang minus, biasanya kita pindahkan ke bawah ya. Yang minus berarti 2 kali 3 kali X pangkat 7 kali A pangkat 10 kali B pangkat 7 per Y pangkat 2. Ya, itu nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Kita coba lihat ke bawah. Nomor 2 seperti apa soalnya. Ini kita sederhanakan bentuk eksponen ya, di mana 64 dan 729 itu juga merupakan salah satu bentuk bilangan eksponen dari apa?
Nah, kalau misalkan belum hafal bisa pakai form faktor ya mencarinya, yaitu 64 kita bagi 2 dulu gitu ya. Misalkan 32 terus bagi lagi 2 yaitu 16 bagi 2 8 bagi 2 4 bagi 2 2 dan bagi 2 1. Nah, duanya ada tuh 2 3 4 5 6. Berarti 64 ini adalah eksponen dari 2 pangkat 6 gitu ya. Nah, hal yang sama juga kalian lakukan di bilangan 729. Nah, ini kita bagi 3 ya, karena bagi 2 nggak bisa. 729 bagi dia itu adalah 243 ya. 243 dibagi 3 lagi 81 ya. 81 bagi 3 lagi itu 27 bagi 3 9 bagi 3 3 bagi 3 1. Tiganya ada tuh 2 3 4 5 6. Jadi 729 itu adalah 3 pangkat 6. M pangkat 3, N pangkat min 4, dan P pangkat 5. Pangkat yang di luar pecahan 3/5. Sekaligus kita akan mencoba memastikan bilangan pecahan gitu ya. Kalau sifat sekali lagi, A pangkat M, lalu pangkatin N lagi, maka pangkatnya dikali. Berarti semua pangkat yang ada di dalam kurung dikali. Nah, dimulai dari 2 pangkat 6, 6 dikali 3/5 itu 2 pangkat 18/5. Ya. Terus M-nya di sini juga 3 pangkat 3, 9. Berarti 9/5 ya. Min 12/5 untuk N-nya dikali ya. Dan P-nya pangkat 3. Karena 5-nya habis ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi pangkatnya sama-sama dikali. Termasuk yang ada di bawah ya. Di penyebut kita punya 3 pangkat 6. Jangan lupa 3 pangkat 6 juga dikali. Pangkatnya dengan 3/5 jadi 18/5. 6 kali 3 ya semuanya. Nah, ini yang minus pindah ke bawah ya, N-nya gitu ya. Berarti nanti 2 pangkat 18/5, M pangkat 9/5, N pangkat min 12, langsung aja P ya. P pangkat 3 dibagi oleh N pangkat 12/5 dikali 3 pangkat 18/5. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya karena yang bentuk pecahan diubah ke bentuk akar seperti ini. Akar N dari A pangkat M berarti kita ubah bentuknya ya. Berarti hasilnya nanti untuk yang 2 berarti akar 5-nya di luar ya. Ingat-ingat kalau penyebut di luar, pembilang di dalam akarnya. Di akar 5 dari 2 pangkat 18. Lalu M-nya akar 5 dari M pangkat 9. P-nya diemin aja karena dia bulat pangkatnya. Yang bawahnya ada N. N-nya itu akar 5 dari N pangkat 12 ya. 4 kali 3 soalnya. Terus satu lagi yang 3-nya, 3 pangkat 18/5 dibuat akar juga ya. Akar 5 dari 3 pangkat 18. Ya, begitu aja. Nomor 2 diubahnya ya semuanya. Itulah bentuk lain dari eksponen yang ada di nomor 2. Ya, seperti itu untuk nomor 2 semuanya. Nah, untuk nomor 3 sekarang kita coba kecilkan dulu 3888 dibagi 468. Ya, ternyata untuk nomor 3 ini ternyata ketika 388 ya dan 468 kalau kita bagi 36 ya, dia hasilnya bisa dikecilkan dua-duanya gitu ya. Berarti ini 46 bagi 36 1 kali 36 108 dibagi 36 3. Yang bawahnya 13 kita kecilkan ya semua ya. Kita sederhanakan. Lalu untuk 3888 dibagi 36 itu hasilnya adalah 108 kalau dihitung. Nah, inilah bentuk sederhananya dari bilangan yang ada di soal nomor 3. Untuk 243 itu adalah 3 pangkat 5 eksponennya ya. Nah, untuk 108 juga masih bisa dipecah lagi ya. Di mana 108 itu adalah 6 pangkat 2 kali 3 gitu ya. Atau bisa juga di sini kita pakai form faktor lagi ya.
108 kita bagi 3, 36. Bagi 3 itu adalah 12. Bagi 3 adalah 4. Bagi 2, 2. Bagi 2, 1. Ya. Oke. Berarti di sini ada 3 pangkat 3 dan 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 ya. Nah. Jadi eksponen 108 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dibagi 13 pangkat 2 per 3. Kali 3 pangkat 5 dikali 1/4, 5/4 sifat dari pangkat-pangkat lagi gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya ya, nanti di sini kita akan mengeluarkan pangkat yang ada di sebelah kiri ya dengan sifat dimana kalau misalkan 2 pangkat 2 pangkatin lagi 2 per 3 itu jadinya adalah 2 pangkat 4 per 3 ya. Jadi seperti biasa kalau pangkat lagi dikali gitu ya sifatnya ya. Dikali gitu ya. Juga sama dikali nanti yang 3-nya kalau dikali jadi 3 pangkat 2 ya. Karena 3-nya habis kan 3 kali 2 6 ya. 3 kali 2 6 bagi 3 2. Terus sekali lagi sama yang sebelahnya masih ada 5/4 gitu ya. 3 pangkat 5/4 dibagi oleh 13 pangkat 2 per 3. Nah, ini kebetulan 3-nya masih ada yang sama, bilang pokoknya, jadi pangkatnya bisa kita operasikan sederhana dengan menjumlahkan keduanya. Ya, jadi 2 pangkat 4 per 3 dikali 3 pangkat 2 tambah 5/4 per 13 pangkat 2 per 3. Nah, kalau dihitung ini 2 pangkat 4 per 3 ya. Terus dikali 3 pangkat ini 4 kali 2 8 tambah 5 13 berarti 13/4 dibagi 13 pangkat 2 per 3. Nah, ini jawabannya nanti jangan lupa diubah ke akar lagi gitu ya. Diubah ke bentuk akar, nanti kalau diubah ke bentuk akar ini jadinya seperti ini ya. Kalau diubah ke dalam bentuk akar berarti jawabannya adalah sama dengan akar 3 dari 2 pangkat 4, akar 4 dari 3 pangkat 13, per akar 3 dari 13 pangkat 2. Ya. Begitu ya, semuanya itu adalah bentuk sederhana dari soal nomor 3. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 4 ya. Nomor 4 ini juga kita di sini tinggal menyederhanakan bentuk yang ada di nomor 4 ini tentunya gitu ya. Dimana di sini bentuknya masih banyak ya, bilang eksponennya kita kecil-kecilkan. Seperti tadi sama ya, di kelompok-kelompokkan gitu ya. Dimana untuk 2, di sini ada pangkat 3 per 2, kita tuliskan dulu di sebelah sini ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 per 2. Ya, sifat pangkat-pangkat dikali, jangan lupa ya. Pangkat-pangkat dikali. Terus 5 pangkat 3 kali 3 per 2 itu 9 per 2. 7 pangkat setengah kali 3 per 2, 3 per 4 ya. Pokoknya dikali aja pangkatnya semua ya. Setiap pangkatnya kita kalikan gitu ya. Nah, terus masih ada 5 pangkat min 4 di sebelah kanan. Dibagi 2 pangkat min 2 per 5 kali 7 pangkat min 3. Nah, ini kita kecil-kecilkan yang bentuknya sama. Berarti dimulai dari 2 dulu. 2 pangkatnya 3 per 2 dikurang min 2 per 5 ya. Min ketemu min, nanti di plus ya. Habis 2 ada angka 5. 5 itu ada 9 per 2 sama min 4 berarti tambah min 4. Dan satu lagi yaitu 7. 7 pasangannya 3 per 4 sama yang bawah ya. Itu dikurang berarti kalau di bawah. Berarti 3 per 4 dikurang min 3. Berapa hasilnya kalau kita hitung di sini pecahan ya. Jangan lupa disamakan menyebut 2 sama 5 berarti per 10. 10 bagi 2 5 kali 3 15. Nah, ini min ketemu min plus 10 bagi 5 2 kali 2 4. Yang sebelahnya juga sama disamain penyebut per 2 KPK-nya 9 ya, langsung 9 tambah 2 kali min 4 min 8.
Terus satu lagi si angka 7-nya juga sama disamain KPK yaitu 4, yaitu 3 min ketemu min plus 4 kali 3 12. Nanti hasil akhirnya berarti sama dengan 2 pangkat 15 tambah 4 yaitu 19/10. Untuk 5-nya yaitu setengah karena 9 tambah min 8 itu 1 ya dikurang. Dan 7-nya adalah 15/4. Ya. Nah, karena disubah ke bentuk akar lagi, berarti ini jadinya akar 10 dari 2 pangkat 19. Terus akar 5 sama akar 4 dari 7 pangkat 15. Kalau akar 5 itu duanya nggak tulis luarnya ya. Jadi langsung aja maknanya udah 2 dia di sini ya. Dan pangkat dalamnya 1 juga tidak tuliskan. Jadi inilah bentuk lainnya dari nomor 4. Jawabannya seperti itu. Untuk selanjutnya nomor 5. Nomor 5 ini dia nanti caranya adalah dikalikan sekawan. Satu-satu ngerjainnya ya. Jadi pertama kita kerjain dulu yang 6 dibagi 8 min 5 akar 2. Kalau min lawannya positif berarti 8 ditambah akar 52 per 8 tambah akar 52. Nah, yang atas diemin aja dulu, jangan dikaliin. Ya. Terus yang bawahnya 8 kali 8 kan 8 kuadrat ya artinya ya. Nanti dikurang sama 52 sifat dari kali rasional gitu ya. Nah, ini 8 pangkat 2 kurang 52 itu kan 64 kurang 52 ya. 64 dikurang 52 itu adalah 12. Berarti 6 dikali 8 tambah akar 52. Nah, 6 dibagi 12 bisa kecil-kecilkan ya. Jadi setengah. Karena 12 bagi 6 kan 2 ya. Terus akar 52 juga bisa kita kecilkan. Jadi nanti untuk akar 52 itu jadinya 8 tambah kali 52 itu kan 4 dikali 13 ya. Per 2. Nah, 4 kan 2 ya. Berarti 2 akar 13 per 2. Ini sama-sama bisa bagi 2 semua ya. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Ya. Jadi 8 bagi 2 itu 4. 2 bagi 2, 1. Berarti 4 ditambah akar 13. Jawabannya untuk yang luas kiri. Selanjutnya yang kedua kita coba yang kanannya. Jangan lupa masih ada 9 tambah 5. 9 dibagi 5 tambah akar 7. Ini sama dikali sekawan dengan lawannya plus yaitu minus. Nah ini berarti sama dengan 9 dalam kurung 5 min akar 7 gitu ya. Dikurungin jangan lupa semuanya ya. Dibagi sama 5 pangkat 2 kurang 7. Berarti 9 dikali 5 min akar 7 dibagi 25 kurang 7, 18. 9 bagi 18 bisa kita kecilkan yaitu 1/2. Berarti jawabannya adalah nanti dipisah 5/2 dikurang oleh akar 7/2. Ya itu. Ya 5/2 dikurang akar 7/2. Nah kita gabung. Karena tambah berarti kesimpulannya nanti jawaban akhirnya adalah 4 tambah akar 13 tambah 5/2 kurang akar 7/2. Nah 5/2 sama 4 karena sama-sama bilangan yang bukan akar. Bisa kita jumlahkan gitu ya yang dimerahin. Kita jumlahkan dulu, kita kecilkan bentuknya. Berarti kita sambil menyebut ya. Berarti per 2. 2 kali 4, 8 tambah 5. Ya 2 bagi 2, 1 kali 5, 5. Ditambah akar 13 min akar 7/2. Nah, berarti hasilnya adalah 8 tambah 5 itu 13/2. Tambah akar 13 min akar 7/2. Ya, begitu aja nggak apa-apa ya. Jawabannya nanti di akhir. Itulah bentuk sederhananya dari nomor 5. Oke. Sekarang nomor 6. Sama juga nanti caranya ya semuanya. Nomor 6 kita sederhanakan bentuk akar berikut ya. Jadi di sini ada 4 dibagi akar 8 min akar 6.
Pertama kita kerjakan dulu yang 4 dibagi akar 8 min akar 6. Min lawannya positif ya, berarti akar 8 tambah akar 6 dibagi akar 8 tambah akar 6. Berarti 4 dalam kurung akar 8 ditambah akar 6 per 8 kurang 6 ya sifatnya ya. Karena akar kali akar hilang akarnya. Sudah dirasionalkan gitu ya. Berarti 8 kurang 6 kalau dihitung nilainya sama dengan 2. Nah 4 bagi 2 kan bisa kita kecilkan ya. Yaitu 2 berarti nanti jadinya yaitu sama dengan 2 akar 8 ditambah 2 akar 6 ya. Kita kali ke dalam duanya. Ke sini sama ke sini ya. Nah gitu. Berarti 2 akar 8 tambah 2 akar 6. Itu yang pertama. Yang kedua kita rasionalkan yang sebelahnya yaitu 12 dibagi sama akar 8 ditambah akar 6. Kalau tambah lawannya adalah minus ya. Lawannya minus berarti nanti jadinya adalah 12 dalam kurung akar 8 min akar 6 per yang bawah 8 kurang 6 masih ya sama ya. 8 kurang 6 juga. Nah 8 kurang 6 itu kan 2 ya tadi ya. Nah 12 bagi 2 dikecilkan itu jadi 6. 6-nya kali ke dalam gitu ya. Berarti nanti jadinya yaitu sama dengan 6 akar 8 min 6 akar 6. Gitu ya. Nah, nanti di akhir digabung kesimpulannya ya. Digabung berarti jadi 2 akar 8 tambah 2 akar 6 tambah 6 akar 8 dikurang 6 akar 6 gitu ya. Nah, yang 8 sama 8 jumlahin depannya ya, yang sama gitu ya. Dipasang-pasangkan ya. Jadi 2 akar 8 nanti pasangannya tambahin sama yang 6 akar 8. 2 tambah 6 itu 8, berarti 8 akar 8. Terus sebelahnya 2 akar 6 dikurang min 6 dikurang 6 akar 6. Berarti min 4 ya, berarti langsung kurang aja. Berarti dikurang ya, 2 kurang 6, 4. Berarti 4 akar 6. 8 akar 8, akar 8-nya bisa pecah lagi ya. 8 itu kan 4 kali 2 ya. Nah, ini dimin aja udah nggak bisa. Akar 4 kan 2 ya, berarti 8 kali 2 akar 2 min 4 akar 6. 8 kali 2, 16, berarti 16 akar 2 min 4 akar 6 jawabannya. Ya, seperti itu semua untuk nomor 6. Ya. Untuk nomor selanjutnya, nomor 7. Di sini kita akan menyederhanakan bentuk akar yang terlampir di nomor 7 ini gitu ya. Dimulai dari 1280 kita akarkan gitu ya. Berapakah hasilnya? Nah, kalau kita cek di sini dimulai dari akar dari 1280 ya. Nah, 1280 itu kalau kita cek di sini dia bisa kita ubah jadi 256 dikali 5. Nah, ini tahunya dari mana? Tahunya dari form faktor gitu ya. Jadi 1280 kita coba bagi 5 misalkan ya. Dia hasilnya 256. Nah, kebetulan 256 itu punya akar gitu ya, yaitu akar 256 itu sama dengan 16. Jadi kita bisa pakai ini untuk memecahkan akar 1280 gitu. Berarti 1280 itu akarnya adalah 16 akar 5. Untuk yang selanjutnya 3 dikali akar 567 itu sama saja dengan akar 81 kali 7. Dimana 81 kali 7 itu kan 567 kalau dihitung perkaliannya dan 81 itu bisa diakarkan akar 81 itu 9. Ya. Berarti 3 dikali 9 akar 7. Lalu selanjutnya untuk 605 ya, 605 juga bisa kita pecah jadi 121 kali 5 juga dari form faktor ya awalnya gitu ya. Nah, kenapa pakai yang ini? Karena akar 121 itu adalah bilangan bulat dari 11 ya kalau kita pecahkan.
Berarti akar 121 itu adalah 11. Berarti 5 kali 11 akar 5. Yang satu lagi 700 itu 100 kali 7. Berarti di sini jadi 7 kali 10 akar 7. Nah, ini tinggal dihitung. Berarti 16 akar 5 dikurang 3 kali 9, 27 ya. Akar 7. 5 kali 11 itu 55 akar 5. Min 70 akar 7. Nah, 16 akar 5 dikelompokkan dengan yang sama juga bentuknya dengan akar 5, yaitu yang 55 ya. Yang ini kita jumlahkan karena sama-sama akar 5. 16 tambah 55 itu adalah 71 akar 5. Sisanya berarti akar 7. Min 27 min 70. Itu hasilnya adalah min 97 akar 7. Inilah bentuk sederhana dari yang ada di nomor 7. Begitu. Ya. Untuk selanjutnya nomor 8 ya. 8 itu di sini juga sama masih menyederhanakan untuk akar. Ya. Bentuk akar dari yang ada di soal nomor 8 ini yaitu 2K24 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat begitu ya. Untuk akar 24 ini bisa kita pecah jadi 2 akar 24 itu 4 kali 6 ya. Lalu 96 itu adalah 16 kali 6. Dan 600 itu adalah perkalian dari 100 kali 6. Ini semua dari form faktor gitu ya awalnya. Per yang bawahnya minus 2, 343 gitu ya. Itu adalah 49 kali 7. Lalu akar 112 gitu ya. 112 dibagi. Itu adalah sama saja dengan 16 kali 7 maksudnya ya. Nah, jadi semua didapat dari form faktor gitu ya. Itu bentuk pemecahan akarnya gitu ya. Kalian cari perkalian dua bilangan yang nantinya salah satu bilangan bisa dikeluarkan dari akar. Yang akar 24 itu adalah berarti 2 kali 2 akar 6. Terus ini akar 16 itu kan 4 ya. Berarti 4 akar 6. 100 itu 10 akar 6 per min 2. Akar 49 kan 7 ya. Berarti 7 akar 7. Akar 16 itu 4. Berarti 2 kali 4 akar 7. Ya. Nah, ini semua sama atas masing-masing angka 6 kita jumlahkan gitu ya. Di sini sebelum jumlahkan kurang kita kaliin dulu ya. 2 kali 2 4 akar 6. Terus dikurangi 16 akar 6 4 kali 4 ditambah 30 akar 6. Per min 14 akar 7 ditambah 2 kali 4 8 ya. Berarti 8 akar 7. Ya, ini nanti kalau dihitung yang atas ya. Karena sama-sama akar 6 berarti 4 dikurangi 4 kali 4 16. 4 kurang 16 min 12. Min 12 tambah 30 18 akar 6 berarti ya. Yang atas. Yang bawahnya min 14 ya. Min 2 kali 7. Min 14 tambah 8 ya. Berarti karena sama-sama akar 7 ya. 2 kali 4 8. Tadi ya ada akar 16 dipecah. Tadi yang menyebut. Berarti min 14 tambah 8 itu minus 6 akar 7 ya. Nah, itu.
Terus selanjutnya 18 dibagi 6 kan bisa ya ini ya. 18 bagi min 6 itu kan bisa ya, yaitu jadi min 3 nanti. Berarti jawabannya adalah min 3 akar 6 dibagi akar 7. Gitu ya. Jadi setelah disanakan ya, jadi min 14 tambah 8 kan min 6 ya. Nah, ternyata bisa dikecilin sama yang ada di pembilang sebelumnya gitu ya. Yang tadi kita hitung, ya hasilnya 18 tadi ya. 18 dibagi min 6 itu kan adalah min 3 ya. Berarti min 3 akar 6 dibagi akar 7. Terus ini jangan lupa kalau penyebutnya masih akar, kita kali sekawan dengan akar 7 per akar 7. Berarti hasilnya nanti adalah min 3 akar 6 kali 7, 42. 42 dibagi 7. Nah, inilah jawabannya nomor 8. Seperti itu. Selanjutnya nomor 9, ini adalah akar dalam akar. Kita coba tuliskan lagi sifatnya untuk akar dalam akar ya. Nah, berarti 8 ditambah 2 akar 15 gitu ya. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, jadi A tambah B-nya ya, untuk yang bagian 8 tambah 2 akar 15 dulu ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, 8 itu adalah 5 tambah 3, terus 15 itu 5 kali 3. Jadi nanti kalian cari dua kemungkinan bilangan yang dikalikan hasil 15 dan ditambah itu 8. Karena sifatnya kan seperti ini ya. Jadi sifatnya adalah akar A tambah B ditambah 2 akar AB. Itu hasilnya kan nanti akar A tambah akar B. Terus yang kedua yang minusnya ya akar A tambah B juga sama. Terus dikurangi 2 akar AB. Itu hasilnya akar A min akar B dengan A-nya lebih besar dari B gitu ya. Ya, ini sifatnya mengikuti yang pertama, berarti jawabannya si A-nya 5, B-nya 3. Berarti akar 5 ditambah akar 3 gitu ya. Itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanannya juga jangan lupa kita hitung yang 11 min 2 akar 30. Kita tahu di sini yang 11 dan 30. Ternyata 30 itu adalah hasil perkalian dari 6 dan 5. Kalau jumlah juga pun nanti hasilnya sesuai dengan di soal. Itu 6 tambah 5 itu 11. Sesuai ya. Karena 30 itu kan perkalian 6 dan 5, 11 itu penjumlahan 6 dan 5. Sehingga nanti didapatlah hasilnya yaitu akar 6 dikurang akar 5. Sehingga kesimpulan akhirnya nanti kita gabung semua, ditambahkan ya, berarti akar 5 ditambah akar 3, ditambah lagi sama akar 6 min akar 5. Nah, yang bisa kita coret akar 5-nya. Berarti jawabannya adalah akar 3 ditambah akar 6. Ya, itu nomor 9. Nah, nanti sama juga semua nomor 10. Tapi kan nomor 10 ini kan dia bentuknya belum ada duanya ya di sini ya. Nah, berarti kalian mau nggak mau ini harus menjadikan bilangannya itu di dalam akar ada duanya. Nah, yang pertama kita jabarin dulu yang akar 30 min 10 akar 5 ya. Nyata 10 itu kan sama aja dengan 2 kali 5 semua ya. Jadi 10-nya kita pecah jadi 2 kali berapa gitu ya. Yang hasilnya 10 berarti 2 kali 5. Nah, ini nanti 5-nya ya supaya angka 2-nya di depan akar sendirian, berarti 5-nya kita masukin ke akar. Nah, kalau 5 kita masukkan ke akar, itu artinya adalah 5 kuadrat atau 25. Berarti ini bisa kita tulis 30 min 2 akar dari 25 dikali 5. Seperti itu. Ya, sekali lagi 5-nya masuk ke dalam akar, itu jadi 25 kali 5. Kalau ini 6 berarti apa? Berarti 36. Nah, karena kan 6 itu kan akar dari 36 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita coba hitung dulu saja 25 kali 5-nya ya, gitu ya. Anggap saja kita belum tahu di sini bentuk sederhananya apa gitu ya. Kita kalikan dulu. 5 kali 5 kan 25. 5 kali 2 10 tambah 2 12. Berarti 30 min 2 akar 125. Nah, kita tahu di sini 125 itu adalah perkalian dari 25 dan 5 gitu ya. Sedangkan 30 adalah penjumlahan dari 25 dan 5 sesuai. Berarti di sini udah ketemu jawaban sederhananya gitu ya. Berarti di nomor 10 yang bagian kiri ini dia bentuk
sederhananya adalah akar 25 min akar 5. Hanya 25, B-nya 5. Untuk yang sebelahnya juga sama caranya gitu ya. Kita pecahkan dulu 69. Nah, ini kan masih 16, belum ada duanya, berarti kita ubah di mana 16 itu adalah 2 kali 8 ya. Nah, 8-nya kita masukkan ke dalam akar, berarti jadinya adalah 2 kali 64 kali 5. Nah, kita tahu di sini 69 itu pas banget. Dia adalah 64 tambah 5. Gitu ya. Jadi nggak perlu kaliin, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau dikaliin dulu, jadi boleh ya. Misalkan mau dikaliin dulu 64 kali 5 dihitung berapa, boleh juga. Gitu ya. Nah, nanti di sini hasilnya adalah akar 64 tambah akar 5 ya semua ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau udah digabung deh, ditambah ya semuanya di akhir. Jadi kesimpulannya nanti kita tambahkan akar 25 min akar 5 ditambahkan 64 ditambah akar 5. Nah, akar 5-nya habis nih ya karena sama min 1 tambah 1 kan 0 ya, habis. Tinggal akar 25 sama akar 64, akar 25 itu 5, akar 64 itu adalah 8. 5 tambah 8, jawabannya adalah 13. Ya, mohon maaf apabila banyak kurang dan kesalahan untuk pembahasan kisi-kisi pada siang ini. Semoga bermanfaat dan semoga lancar ulangannya buat semuanya. Terima kasih.